Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Winda Munawaroh, NPM 163181159 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Studi Literatur Aktivitas Antidiabetes Biji Mahoni. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluannya, seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus ini merupakan suatu penyakit kronis yang terjadi apabila ada peningkatan kadar glukosa di dalam darah kita karena tubuh kita tidak mampu memproduksi insulin ataupun tidak mampu menggunakan insulin yang diproduksinya dengan baik. Diabetes mellitus ini kita kenal sebagai silent killer karena seringkali tidak disadari oleh para penderitanya. Nah, 537 juta orang dewasa di dunia ini hidup dengan diabetes. Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia sendiri menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia, di mana prevalensi ini diprediksi akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk penanganan diabetes mellitus ini. Nah, penanganan diabetes mellitus ini dapat menggunakan obat modern maupun obat tradisional. Untuk obat tradisional, kita dapat menggunakan tanaman berkhasiat, contohnya adalah mahoni. Nah, mahoni ini dilaporkan memiliki efek farmakologi sebagai antimikroba, antiinflamasi, antidiare, antioksidan, serta antidiabetes. Oleh karena itu, mahoni ini dapat berpotensi sebagai alternatif untuk penanganan diabetes mellitus. Dalam biji mahoni sendiri, terdapat beberapa golongan senyawa kimia, serta terdapat senyawa aktif yang bernama sweetenin. Sehingga bisa disimpulkan untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya sebagai berikut ini. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dilakukan dalam bentuk systematic literature review, di mana studi literatur ini dilakukan dalam beberapa tahapan seperti pencarian artikel, seleksi artikel, penentuan artikel, ekstraksi data, serta pelaporan hasil dari review. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tabel dari penurunan kadar glukosa darah sebagai parameter adanya aktivitas antidiabetes biji mahoni. Di tabel ini hewan uji yang digunakan ada tikus galur wistar, Long Evan, serta mencit. Kemudian induktor diabetesnya ada streptojotosin serta aloksan. Untuk dosisnya sendiri digunakan sebanyak 50 mg sampai 2000 mg per kilogram berat badan. Untuk hasil kadar glukosa darahnya ada sebelum dan sesudah perlakuan serta penurunan total dari kadar glukosa darahnya. Sehingga dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa biji mahoni memiliki aktivitas sebagai antidiabetes dilihat dari penurunan kadar glukosa darah yang terjadi pada tikus maupun mencit yang diinduksi oleh streptojotosin maupun aloksan dengan penurunan kadar glukosa darah yang terjadi berada pada rentang 37 sampai 128 mg per desiliter. Nah, tabel yang kedua ada golongan senyawa yang memiliki aktivitas antidiabetes pada biji mahoni, di mana pada tabel ini beberapa golongan senyawa yang memiliki aktivitas antidiabetes ada alkaloid, yaitu mempunyai kemampuan meregenerasi sel beta pankreas yang rusak, kemudian ada flavonoid yang dapat menurunkan kadar glukosa darah karena memiliki kemampuan sebagai antioksidan, ada juga tanin yang dapat menghambat penyerapan glukosa di intestinal dan juga dapat menghambat adipogenesis sehingga berpotensi pada pengobatan diabetes. Kemudian ada juga saponin yang memiliki mekanisme kerja dengan menghambat kerja enzim alfa-glukosidase. Ada juga steroid dan triterpenoid yang memiliki mekanisme kerja dengan menstimulasi keluarnya insulin dari pankreas. Kemudian pada tabel yang ketiga ada tabel senyawa yang memiliki aktivitas antidiabetes pada biji mahoni. Nah, senyawa yang memiliki aktivitas antidiabetes ini bernama sweetenin. Sweetenin ini diduga memiliki aktivitas sebagai antidiabetes. Nah, sweetenin juga diketahui dapat meningkatkan ikatan antara PPAR gamma dengan koaktivatornya. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Nah, berdasarkan hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa biji mahoni memiliki aktivitas sebagai antidiabetes dilihat dari terjadinya penurunan kadar glukosa di dalam darah pada tikus dan mencit yang diinduksi oleh streptojotosin serta aloksan dengan rentang penurunan kadar gula darah yang terjadi yaitu 37 sampai 128 mg per desiliter. Kemudian di dalam biji mahoni sendiri terdapat beberapa golongan senyawa yaitu alkaloid, flavonoid,
tanin, saponin, steroid, dan terpenoid, serta terdapat senyawa aktif yang berperan sebagai antidiabetes yaitu sweetenin. Untuk sarannya sendiri, yaitu perlu dilakukan kajian kembali terkait mekanisme kerja dari sweetenin yang berperan sebagai antidiabetes, serta perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi keamanan biji mahoni sebagai antidiabetes. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan, sekian pemaparan hasil penelitian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.